Nah, bayangkan kalau robot bisa mengandung anak robot. Bagaimana ya kehidupan di dunia seperti itu? Di dunia ini, robot-robot bisa mengandung anak robot. Proses kehamilan mereka penuh dengan keajaiban teknologi. Seperti manusia, robot yang mengandung juga perlu diperiksa. Para ilmuwan dan teknisi memastikan semuanya berjalan lancar. Robot hamil tidak hanya mengandung, tapi juga merasakan kebahagiaan dan cinta dari keluarga mereka. Ini menciptakan ikatan yang kuat antara robot dan manusia. Robot-robot ini juga mengikuti kelas persiapan melahirkan, belajar bagaimana merawat anak robot mereka nanti. Saat melahirkan, robot akan dibantu oleh tim medis gabungan manusia dan robot. Prosesnya menggabungkan teknologi canggih dan sentuhan manusia. Anak robot yang lahir membawa harapan baru. Mereka memiliki teknologi terbaru dan siap untuk belajar dan berkembang. Kehidupan bersama anak robot membawa kebahagiaan baru. Robot dan manusia hidup berdampingan, menciptakan dunia yang harmonis. Robot yang bisa mengandung anak robot, ini mungkin hanya imajinasi. Tapi bayangkan dunia dengan teknologi dan cinta yang berpadu. Masa depan penuh kemungkinan. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak imajinasi seru dan cerita futuristik. Persoalan kecanggihan teknologi, Jepang memang menjadi salah satu negara yang pesat dalam perkembangan teknologinya. Pasalnya, sudah banyak robot buatan Jepang yang berhasil membuat banyak orang tercengang karena kecanggihannya. Saat ini pun berbagai robot buatan Jepang memang sudah banyak dipakai di berbagai negara karena dinilai dapat lebih memudahkan pekerjaan manusia. Nah, Bang Bro, bagi kalian yang penasaran dengan robot-robot buatan Jepang, kali ini kami akan bahas 6 robot canggih buatan Jepang, yang pastinya akan membuat kalian lebih mencintai negeri Sakura. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Yang pertama, robot humanoid Mindar. Si robot yang bisa khotbah. Jika di Indonesia, kegiatan beribadah mungkin menjadi salah satu kegiatan yang sangat sering dilakukan di berbagai agama. Dalam sebuah kegiatan keagamaan, pasti ada seseorang pemimpin yang membawakan ajaran kebaikan tentang keagamaan tersebut. Tapi pernah nggak kalian berpikir di benak kalian ada sebuah robot yang bisa memimpin sebuah kegiatan keagamaan? Ya, tentu hal itu udah terjadi di Jepang. Hal tersebut sudah berhasil dilakukan di sebuah kuil bernama Kodaiji di Kyoto, Jepang. Layaknya seorang manusia, robot ini mampu berkhotbah, memimpin doa, serta berinteraksi dengan seluruh umatnya. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, robot ini bisa bergerak dan memberikan nasihat layaknya manusia. Robot ini bisa bergerak dan memberikan nasihat layaknya manusia. Menurut pengelola kuil mengatakan bahwa hadirnya robot ini akan menjadikan keagamaan Buddha yang lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi. Robot ini juga tidak akan pernah mati dan hanya akan terus dikembangkan yang lebih canggih. Yang kedua, Nikobo. Sudah gak heran kalau di masa depan nanti akan ada banyak robot yang akan menggantikan posisi binatang peliharaan. Layaknya dalam film Doraemon, perusahaan elektronik asal Jepang yakni Panasonic telah berhasil mengembangkan sebuah robot peliharaan bernama Nikobo. Bentuknya sangat imut, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Robot ini juga menggunakan bantuan AI. Robot ini mampu mengeluarkan suara dan bisa mengajak kita mengobrol. Bentuknya sangat imut, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil.
Robot ini juga mampu menjawab berbagai pertanyaan apapun yang akan kita tanyakan, sehingga kita tidak akan lagi khawatir akan kesepian di rumah. おはよおはよう。おー、偉いね。 Uniknya lagi, robot ini mampu mengekspresikan ngambek atau marah jika kita kurang berinteraksi kepadanya. Selain itu, robot ini juga bisa terkoneksi ke smartphone kita agar bisa mengingatkan kita terhadap suatu jadwal kegiatan, sehingga kita gak akan lagi kelupaan akan suatu hal. Sayangnya, robot ini masih dalam tahap konsep. Jadi bagi kamu yang ingin beli, mohon bersabar. Yang ketiga, Erika si robot humanoid. Di masa depan nanti, mungkin akan banyak sebuah robot yang dibentuk sangat mirip dengan manusia, dan juga bisa mengerjakan pekerjaan yang dilakukan manusia. Seperti robot yang dikembangkan oleh dua universitas asal Jepang ini, yaitu Universitas Osaka dan Kyoto. Robot ini diberi nama Erika. Robot tersebut dibuat dengan sangat cantik dengan rambut yang terurai layaknya manusia, berjenis kelamin wanita sungguhan. Robot ini juga memakai skin khusus yang sangat mirip dengan kulit manusia. Dengan bantuan kecerdasan buatan, robot ini mampu berinteraksi dengan manusia, seperti mengobrol, melayani berbagai pertanyaan, dan juga mengarahkan sesuatu. Mungkin secara sekilas kita akan melihat Erika sebagai wanita sungguhan, karena postur tubuh Erika dibuat sangat mirip dengan wanita sungguhan. Robot wanita bernama Erika ini bahkan dianggap memiliki wajah manusia yang sangat realistis, lengkap dengan kulit buatan, rambut, hingga riasan wajah. Selain itu, robot ini juga memiliki penglihatan dan pendengaran canggih. Matanya dilengkapi inframerah dan sensor wajah untuk mengenali dan melacak orang di sekitarnya. Dia juga memiliki mikrofon ganda untuk menangkap dan menganalisa suara dengan sangat baik. Kerennya lagi, robot ini dibekali dengan kecerdasan buatan yang membuatnya bisa terus belajar dan berkembang. Namun yang paling menonjol dari robot ini tentu saja adalah penampilannya yang cantik. Bahkan Erika pernah didapuk sebagai pembaca berita dan dikabarkan akan menjadi bintang film. Selain itu, nantinya robot ini bisa dipakai untuk melayani orang di tempat publik, seperti menjadi resepsionis di hotel maupun ditempatkan di berbagai tempat publik lainnya untuk membantu mengarahkan pengunjung. Meski banyak orang yang bilang gerakan Erika masih sangat kaku, namun hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi di dunia sudah sangat pesat. Hanya tinggal menunggu waktu, di mana akan banyak sekali robot yang akan melayani kita di masa depan. Bahkan menurut kabar yang beredar, robot seperti Erika ini akan dikembangkan lebih lanjut di Korea Selatan untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial demi melayani pria hidung belang. Dengan adanya robot seperti Erika ini dinilai akan membantu untuk mengurangi jumlah pekerja seks komersil dan membantu mengurangi penyebaran penyakit kelamin menular. Yang keempat, robot Now dan Pepper. Di masa depan nanti, mungkin di berbagai pusat perbelanjaan pasti akan ada sebuah robot yang akan memandu para pengunjung untuk berbelanja. Ya, robot ini sudah dikembangkan oleh perusahaan Jepang bernama SoftBank. Robot ini bisa membantu pengunjung karena bisa diprogram terlebih dahulu. Robot ini sebenarnya sangat serbaguna dan bisa dipakai di berbagai tempat publik. Bahkan robot ini juga bisa ditugaskan untuk menjaga para lansia di panti jompo. Robot ini sebenarnya sudah dijual bebas. Untuk robot Now yang versi Next Generation, kita harus merogoh kocek sekitar 200 juta untuk membawa robot ini pulang ke rumah. Sedangkan untuk robot Pepper, kita harus merogoh kocek sebesar 450 juta untuk membawa robot ini ke lokasi bisnis kita. Yang kelima, Chihira Junko adalah sebuah robot wanita humanoid yang dikembangkan oleh perusahaan Toshiani. Tidak tanggung-tanggung, robot ini merupakan staf resepsionis di Aquasiri Odaiba, Jepang. Untuk soal kemampuan, robot ini mampu berbicara 3 bahasa dengan lancar, yaitu bahasa Jepang, Inggris, dan Cina. Robot ini juga dapat memahami dan merespon pertanyaan dan permintaan sederhana dari para pengunjung. Ia juga dapat memberikan informasi tentang tempat wisata di Odaiba, membantu pengunjung menemukan jalan, dan bahkan menerjemahkan. Yang keenam, robot Model T.
Robot yang satu ini merupakan hasil kolaborasi antara perusahaan swalayan di Jepang bernama Family Mart dan juga perusahaan penyedia robotik bernama Telek System C. Robot ini merupakan sebuah inovasi terbaru dari sebuah pasar swalayan, di mana nantinya para pengunjung tidak akan lagi dilayani oleh manusia, namun akan dilayani oleh robot yang akan dikendalikan manusia dari jarak jauh. Rencananya orang yang akan mengendalikan robot ini dari jarak jauh adalah orang penyandang disabilitas. Robot ini juga bisa menjadi solusi untuk memperkerjakan kaum disabilitas di Jepang. Dengan adanya robot ini juga akan membantu pekerja. Mereka tidak akan perlu lagi datang ke kantor untuk bekerja karena robot ini bisa dikendalikan dari jarak jauh. Rencananya beberapa tahun mendatang, Family Mart akan memakai sistem robot canggih ini di 20 gerai lokasi pasar swalayan mereka. Nah, itulah tadi berbagai robot inovasi buatan Jepang yang sangat keren dan akan membuat kita semakin jatuh cinta dengan negeri Sakura. Jika kalian ingin memiliki salah satu robot yang kami ulas, kira-kira kalian menginginkan robot yang mana nih Bang Bro? Silahkan jawab di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton channel kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, silahkan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Thank you.